Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi kesehatan ya, untuk dapat menjalankan segala kegiatan aktivitas kita setiap hari. Kembali lagi kita ke video pembelajaran. Ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang preformulasi. Preformulasi. Apa itu preformulasi? Sesuai dengan susunan katanya, ya, preformulasi itu terdiri dari dua kata, yaitu pre dan formula. Ya. Pre itu artinya adalah sebelum. Formula itu artinya adalah susunan bahan-bahan. Jadi, preformulasi itu adalah kegiatan yang kita lakukan sebelum kita menentukan bahan-bahan yang akan kita gunakan di dalam pembuatan sediaan obat. Nah, kegiatan apa saja yang kita lakukan? Kegiatannya yaitu mencari informasi, mencari pengetahuan-pengetahuan, mencari literatur-literatur yang dapat digunakan untuk kita dalam penyusunan bahan-bahan. Lalu kenapa sebelum kita melakukan atau sebelum kita membuat formulasi itu kita harus melakukan preformulasi? Ya. Karena ada tujuannya. Apa tujuan dari preformulasi? Tujuannya adalah menghindari interaksi bahan-bahan yang nantinya akan kita pilih. Sehingga akan diperoleh formula yang efektif. Stabil dan aman. Nah, itu penting. Terus informasi apa saja yang perlu kita ketahui? Secara umum kita bagi menjadi informasi fisik, informasi kimia, dan stabilitas dari bahan-bahan yang akan kita ketahui. Salah satu informasi yang penting kita ketahui yaitu kelarutan. Nah, ini sangat penting sekali untuk diketahui. Langsung saya akan memberikan contohnya. Misal di sini saya tuliskan dua zat aktif, yaitu paracetamol dan ibuprofen. Berdasarkan data kelarutannya, kemudian kita harus membuat suatu sediaan yang paling tepat. Sediaan apa? Ya. Pertama, kita cari tahu dulu kelarutan paracetamol dan ibuprofen di dalam Farmakope Indonesia. Ternyata paracetamol
itu kelarutannya adalah larut dalam 70 bagian air dan 7 bagian etanol. Apa artinya? Artinya ketika kita akan melarutkan parasetamol, ya, 1 gram parasetamol itu dapat larut di dalam 70 mili air. Sedangkan kalau kita larutkan ke dalam etanol, ya, 1 gram parasetamol itu dapat larut dalam 7 mili etanol. Kalau seperti ini, akan mudah larut di mana? Antara parasetamol di air atau di etanol. Kalau kita lihat tabel kelarutan ya di Farmakope Indonesia, ada kategori kelarutan. Ya. Mudah larut itu jika kategorinya 1 sampai 10 bagian. Ya. Sedangkan 70 mili itu masuk kategori agak sukar larut, yaitu 30 sampai 100 bagian. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa parasetamol itu lebih mudah larut di dalam etanol daripada di dalam air. Lalu, sediaan cair apa yang paling tepat untuk parasetamol? Nah, kita tentukan dulu. Ya. Sediaan cair itu ada apa saja? Yang pertama, sirup. Yang kedua, eliksir. Yang ketiga, suspensi. Yang keempat ada emulsi. Nah, dari 4 sediaan cair ini, ya, tentunya kita harus tahu dulu apa maksud dari sediaan cair tersebut. Yang pertama yaitu sirup. Sirup gampangnya adalah sediaan cair yang mengandung gula. Nah, pelarut yang digunakan itu adalah air. Eliksir itu adalah sediaan cair yang mengandung etanol. Sebagai pelarut zat aktif. Suspensi yaitu sediaan cair yang partikelnya tidak larut dalam cairan pembawa. Sedangkan emulsi yaitu sediaan cair yang mengandung minyak dan air. Nah, itu adalah
kata kunci dari 4 sediaan tersebut. Nah, kemudian tadi bahwa kita tahu paracetamol itu lebih mudah larut di dalam etanol daripada di air, maka dari 4 sediaan ini yang paling tepat yaitu yang eliksir. Paham ya? Kemudian contoh yang kedua yaitu ibuprofen. Nah, kita kembali ke sini lagi, ibuprofen. Kita juga harus lihat kelarutan ibuprofen di dalam Farmakope Indonesia. Ternyata ibuprofen itu kelarutannya praktis tidak larut di dalam air. Nah, kalau kelarutannya seperti ini, nah, tadi bisa nggak dibuat sirup? Tidak bisa. Kenapa? Karena sirup tadi pembawanya atau pelarutnya adalah air. Emulsi juga tidak bisa. Karena emulsi itu harus mengandung minyak dan air. Nah, sediaan yang paling tepat yaitu suspensi. Karena sediaan cair ini tidak mengharuskan zat aktifnya larut di dalam cairan pembawa. Tetapi zat aktifnya itu terdispersi. Ya. Terdispersi dalam cairan pembawa atau pelarutnya. Nah, untuk membuat suspensi kita memerlukan yang namanya agen pensuspensi. Contohnya misalkan CMC, karboksi metil selulosa. Nah, itu adalah contoh apa yang kita lakukan ketika dalam tahap preformulasi. Masih banyak lagi kegiatan yang perlu kita lakukan. Jadi hanya salah satu contoh informasi tentang kelarutan. Belum nanti informasi tentang organoleptis, kemudian stabilitas, kemudian pH, kemudian ukuran partikel, dan lain-lain. Saya harap kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Ya. Saya akhiri video pembelajaran hari ini. Ya, kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.